Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan mengenai anatomi tumbuhan daun. Nah, sebelum kita mengetahui anatomi tumbuhan daun, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu daun. Nah, daun ini merupakan komponen penting tumbuhan dan sebagian besar tumbuhan memiliki banyak daun. Organ-organ ini hanya terdapat pada batang dan tidak ada pernah di tempat lain pada tubuh tumbuhan. Nah, nodus adalah bagian batang tempat daun menempel atau berada, dan aksila adalah bagian di atas daun yang membentuk sudut antara batang dan daun. Tumbuhan dan tempat tumbuhnya tampak hijau karena daun biasanya besar, tipis, dan kaya akan zat hijau yang dikenal sebagai klorofil. Hal ini memungkinkan orang untuk memahami fungsi dan manfaat penting tumbuhan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur anatomi daun. Yang pertama ada epidermis. Epidermis daun merupakan jaringan pelindung paling luar yang menutupi permukaan daun, baik pada bagian bawah maupun di bagian atas. Jaringan ini tersusun atas satu lapis sel hidup yang berdinding tipis, rapat, dan umumnya tidak mengandung kloroplas sehingga cahaya matahari dapat menembus ke jaringan mesofil di bawahnya. Permukaan luar epidermis dilapisi oleh kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan air dan melindungi daun dari pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada mesofil. Mesofil ini adalah lokasi utama fotosintesis pada daun, yaitu jaringan dasar yang terletak di tengah daun, tepat di antara lapisan epidermis atas dan epidermis bawah. Karena jaringan mesofil terdiri dari sel-sel parenkim dengan beberapa kloroplas, ia dapat menyerap sinar matahari dan menggunakan fotosintesis untuk mengubah menjadi energi kimia. Pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil, mesofil biasanya terbagi menjadi dua lapisan, yaitu palisade mesofil yang berdiri dari sel-sel panjang yang rapat dan kaya kloroplas, serta spons mesofil yang tersusun lebih longgar dengan banyak ruang antar sel untuk mempermudah pertukaran gas. Nah, selanjutnya ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini adalah jaringan yang ditemukan di pembuluh daun, disebut berkas vaskular, dan berfungsi sebagai sarana pengangkutan zat di dalam tumbuhan. Dua komponen utama berkas vaskular ini adalah xilem dan flum. Flum membawa hasil sampingan fotosintesis dari daun ke setiap bagian tumbuhan, sedangkan xilem membawa air dan nutrisi mineral dari akar ke daun untuk mendukung fotosintesis. Pada penampang daun, xilem umumnya terletak di bagian atas berkas pengangkut, sedangkan flum berada di bagian bawahnya. Selain berperan dalam transportasi, berkas pengangkut juga memberikan kekuatan mekanik pada daun sehingga daun dapat mempertahankan bentuk dan posisinya untuk menangkap cahaya matahari secara optimal. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nadia Mulia. Nah, selanjutnya stomata. Stomata merupakan struktur berupa celah kecil yang terdapat pada epidermis daun, terutama pada epidermis bagian bawah. Struktur ini dibatasi oleh dua sel penjaga yang berperan dalam mengatur ukuran celah stomata. Secara fisiologis, stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, yaitu masuknya karbon dioksida untuk fotosintesis serta keluarnya oksigen dan uap air. Mekanisme buka dan tutup stomata ini dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga serta faktor lingkungan seperti cahaya, ketersediaan air, dan konsentrasi karbon dioksida. Nah, selanjutnya trikoma. Trikoma merupakan struktur turunan epidermis berupa rambut-rambut halus yang menonjol di permukaan daun. Berdasarkan fungsinya, trikoma dapat dibedakan menjadi dua, trikoma non-kelenjar dan trikoma kelenjar. Trikoma non-kelenjar ini berfungsi sebagai pelindung daun dari kehilangan air berlebih dan gangguan organisme lainnya. Sedangkan trikoma kelenjar berperan dalam menghasilkan dan mengeluarkan senyawa kimia tertentu. Keberadaan trikoma mendukung adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dan menjaga fungsi fisiologis daun.
Selanjutnya, jaringan pokok penyusun daun. Daun ini tersusun atas beberapa jaringan utama yang bekerja secara terpadu, yaitu jaringan epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis merupakan lapisan terluar daun yang berfungsi sebagai pelindung serta pengatur pertukaran gas melalui stomata. Mesofil terletak di bawah epidermis dan mengandung banyak kloroplas sehingga berperan penting dalam proses fotosintesis. Selain itu, jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan flum berfungsi mengalirkan air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bagaimana perbedaan antara daun monokotil dan daun dikotil. Perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil ini terutama terlihat pada susunan jaringan mesofil pada daun dikotil. Mesofil terdiferensiasi secara jelas menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Sebaliknya pada daun monokotil, mesofil umumnya tidak terdiferensiasi secara jelas sehingga jaringan palisade dan spons sulit dibedakan. Perbedaan ini berkaitan dengan variasi struktur dan fungsi daun dalam proses fotosintesis. Nah, adapun kesimpulan dari materi anatomi daun yaitu struktur anatomi daun tersusun atas beberapa bagian utama yang saling bekerja sama dalam menunjang fungsi daun. Bagian-bagian tersebut meliputi epidermis, mesofil, berkas pengangkut, stomata, dan trikoma. Epidermis berfungsi sebagai pelindung terluar daun dan mengatur pertukaran gas serta penguapan air melalui stomata. Mesofil yang berada di antara epidermis atas dan bawah merupakan tempat utama yang berlangsung fotosintesis karena tersusun atas sel-sel parenkim yang kaya kloroplas. Berkas pengangkut yang terdiri dari atas xilem dan flum berperan dalam transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Sedangkan stomata dan trikoma membantu pengaturan transpirasi, pertukaran gas, serta perlindungan daun dari pengaruh lingkungan. Itulah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.